Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Jarima, yang beranggotakan yakni Mutmainnah, yaitu saya sendiri dan teman saya Ria. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kami akan membacakan materi kami. Nah, di bagian pertama ada pengertian jarima. Dalam fikih jinayah, jarima disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. Pengertian jinayah secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lain-lain. Ada beberapa macam pengertian jarima. Menurut bahasa, jarima adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus. Nah, secara umum, jarima adalah pelanggaran terhadap perintah atau larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Dalam fikih jinayah, suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana apabila sudah memenuhi unsur sebagai berikut. Di bagian A, unsur formal, yaitu adanya nas atau ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Di bagian B, unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang berbentuk jarima, baik berupa perbuatan nyata atau positif maupun sikap tidak berbuat atau negatif. Di bagian C, dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih di bawah umur, maka ia tidak dikenakan hukum karena dia orang yang tidak bisa membenahi pertanggungjawab. Di bagian kedua ada dasar hukum tindak pidana. Dasar hukum tindak pidana adalah sumber dari ayat-ayat atau nas Al-Quran. Di dalam surah Al-Qisas ayat 77 yang berbunyi, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kemudian bentuk-bentuk jarima. Di bagian pertama ditinjau dari segi berat rintangan hukumannya, di bagian kedua ditinjau dari segi niatnya, di bagian ketiga ditinjau dari segi objeknya, empat ditinjau dari segi cara melakukannya, dan yang kelima ditinjau dari segi tabitnya. C. Macam-macam hukuman. Macam-macam hukuman. Untuk mengetahui macam-macam hukuman dalam jinayah ditinjau dalam berbagai segi, yaitu pertama, jika ditinjau dari segi macamnya jarima yang diancam sehukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukuman hudud, hukuman qisas, hukuman kifarat, hukuman ta'zir. Tentang jenis-jenis pidana. Pidana pokok yang pertama pidana mati, yang kedua pidana penjara, yang ketiga pidana kurungan. B. Pidana tambahan. Yang pertama pencabutan beberapa hak tertentu, yang kedua perampasan beberapa barang. Kedua, jika ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain, maka hukuman dapat dibagi 4, yaitu hukuman pokok, ukubah asliyah, yang hukuman yang ditetapkan untuk jarima yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisas untuk jarima pembunuhan, hukuman deras 100 kali untuk jarima zina, potong tangan untuk jarima pencurian. Yang kedua, hukuman pengganti ukubah badaliyah, yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diat, denda sebagai pengganti hukuman qisas. Yang ketiga, hukuman tambahan ukubah tabaiyah, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misal larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga sebagai tambahan qisas atau diat. Yang keempat, hukuman pelengkap
ukubah talamilia, yaitu hukuman mengikuti hukum pokok dengan syarat ada keputusan sendiri dari hakim. Dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman, misalnya mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong ke leher. Yang ketiga, jika ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah seperti hukum jilid dera sebagai hukum had 80 atau 100 kali dera. Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja. Yang kedua, hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas atas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarima-jarima. Keempat, jika ditinjau dari segi keharusan untuk menjatuhkan hukum tersebut, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukuman yang telah ditentukan ukubah muqaddarah, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara dan hakim. Kewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi. Yang kedua, hukuman yang belum ditentukan ukubah ghair muqaddarah, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpalan hukum-hukum yang ditetapkan syara dan menetapkan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Kelima, jika ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hukuman badan, ukubah badannya, yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia seperti hukuman mati, jilid dera, dan penjara. Yang kedua, hukuman jiwa, ukubah nafsiyah, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran. Yang ketiga, hukuman harta, ukubah maliyah, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan